Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41 ya. Tahun lalu LC 41 dan LB 41. Baik, kita lihat bahannya. Terakhir itu sampai sini ya, yaitu koordinatnya di mana X-nya XY-nya min 3,3 sehingga R-nya adalah akar 12. Akar 12 itu 2 akar 3. Kemudian eh, Tetanya kita dapat dari tangen teta adalah Y per X, tetanya 5 pi per 6. Ini kalau salah coba lihat di ini, benar ini. 2 akar 3 kan, akar 12, 4, akar 4, 2, akar 3. Jadi 2 akar 3, sudutnya 5 pi per 6. Ya. Baik, ya silakan. Ini terakhir, nah kita masuk lanjutannya di hari ini, yaitu eh, ya, ya. Kita lanjutkan. Ini dua nih. Susah. Nggak ada panah ya. Oke ini ya. Oh pakai ini. Kecil ya? Udah. Baik. Nah, kita lihat di situ adalah eh, ya, area of sector. Area of sector itu adalah luas sektor itu dulu biasanya apa ya? Sektor juga ya. Luas juring ya. Kan lingkaran itu kan yang Anda lihat warna biru ini. Ini adalah luas juring ya. Nah, yang disebut sini area of sector. Jadi luas dari suatu sektor ya. Jadi, kalau Indonesianya mungkin luas juring ya. Nah, kita tahu luas lingkaran. Luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Halo, luas lingkaran pi r kuadrat. Jadi ini ya, mungkin mungkin terangin di sini aja mungkin ya. Bentar. Bisa pakai ini. Ini saya kasih apa, insert ini slide yang kosong blank nih. Blank kok biru nih. Oh. Ini saya copy aja. Saya copy ke ini aja di. Nah ini. Jadi bentuk ini ya juring ini kan juring ya. Anda tahu luas lingkaran apa? Salah lagi. Hmm.
Ini kadang-kadang ini. Anda tahu luas lingkaran adalah pi r kuadratnya. Nah, pada gambar tulis ini dari ini dia sama. The area of sector with central angle-nya itu sudut ya. Theta is adalah apa? Kalau tanya di sudut ini, berarti seperti pelajaran SD enggak? Yang ditanya per yang diketahui kali sama, ya enggak? Jadi kalau luas lingkaran adalah pi r kuadrat, maka ya, maka area ini kita namakan area A ya. Areanya ini yang area dari offsetor atau luas juring. Area sini adalah luas juring. Luas juring adalah sudut yang ditanya theta karena sesudut lingkaran berapa? 360 derajat itu dalam radian apa? 2 pi nak? 2 pi sama dengan 360 derajat kan? Jadi sudut-sudut ini, sudut lingkaran ini kan 360 derajat atau 2 pi radian ya, dalam radian. Maka yang ditanya theta per yang diketahui 2 pi radian. 2 pi radian itu sudut lingkaran bulat ya. Yang ditanya itu theta yang ditanya ketahui yang sama kali luas lingkaran. Luas lingkaran pi r kuadrat enggak? Halo, ngerti nggak maksudnya? Dari sini. Jadi kalau saya gambarkan gambar juga jadi. Jadi ini namanya juring ya. Ini adalah luas juring lingkaran atau area of sector ya, sama dengan area of sector. Itu adalah sudutnya theta kan? Yang ditanya sudutnya theta per sudut lingkaran berapa nih? 2 pi nak? Lingkaran itu bulat, sudutnya berapa? 2 pi radian, bukan derajat ya. Derajatnya 360 kali luas lingkaran ya. Kali luas lingkaran. Jadi tetanya per 2 pi kali luas lingkaran pi r kuadrat. Enak. Luas lingkaran kan pi r kuadrat. 27 kali jari. Nah, pi-nya bisa cari enggak? Maka tinggal apa? Tinggallah tinggallah pi r kuadrat berdua atau ya. Pi r kuadrat di sini Anda lihat sini ada setengah theta ya. Setengah theta r kuadrat. Inilah luas juringnya. Nangkap maksudnya? Ya, kita sisip aja di sini ya, lebih enak gitu. Ya. Oke, habis ini jelas? Jelas ya, ini luas juring. Yang maksud luas juring itu ini. Ya, ini juring namanya. Ya. Oke, selanjutnya kita balik lagi tadi. Mana? Ini. Nah, ini area in polar koordinat. Ya. The curve R adalah fungsi theta. Tetanya dari alfa sampai dengan beta. Bound a region R. Ini maksudnya batasnya dari sudutnya dari alfa sampai beta. Kemudian position the interval alpha, beta into the sub intervals thereby slicing R into n smaller pi subregion. Sebenarnya maksudnya luas ini mencari luasnya nih.
Nanti rumus luasnya akan terjadi. Jadi gini, kita anggap pakai ini aja lah. Kadang-kadang lihat gambar ini pusing terlalu banyak ini ya. Jadi maksudnya gini, kalau ada ya ini adalah sudut theta ya. Ini ada seperti melingkar gitu ya. Kalau saya cari sampai sini, saya ini sorry, ini namanya alfa, ini namanya alfa misalnya, alfa sampai beta. Jadi sudutnya dari alfa, ini alfa sampai sini. Ini adalah beta. Paham ya? Alfa ke beta, ini alfa, ini beta itu maksudnya. Sebenarnya ini adalah juring-juring kecil kan, kumpulan juring-juring kecil. Atau kita pakai namanya sini theta, theta satu, theta dua sampai dan theta i, ya nak. Nah, buat juring tadi kita tahu rumusnya apa tadi ini? Setengah theta r. Kalau kita kasih nama sigma, maka luas antara juring yang besar ini adalah luas tuh area adalah apa? Luas area ini luas sektor ya. Tahu saya kasih namanya luas juring ya. Luas juring ini berapa? Halo. Luas juring ini adalah sigma, sigma kah? Banyak, yaitu setengah theta i. Theta I itu sudutnya alfa, alfa, beta, gamma gitu ya. Yang pakai ini lah bingung di, dan saya hapus dulu nih ya. Alfa betanya saya hapus. Ini saya namakan theta satu ya. Eh, kecil ya. Ini banyak. Berarti ini ada banyak ya. Theta satu, theta dua, theta tiga dan sampai mana ya? Ya. Sampai ini banyak ya, sampai theta yang ke I. Ya nak? Itu artinya sesuai rumusnya tadi kita oleh tadi apa? Bahwa luas juring satu juring aja setengah theta R kuadrat. Kalau gitu R-nya sama kan? R-nya sama kan? Paham maksudnya? Jarinya sama semua. Jadi sehingga luas juring itu adalah sesuai rumusnya satu juring setengah theta R. Tetanya kasih indeks I. Theta I kali R kuadrat. Paham maksud sini? I-nya dari satu ya. I-nya dari satu sampai atau I dari alfa sampai beta gitu berarti kan. I satu sampai N gitu ya. Sehingga ini bentuk juringnya itu juring kecil theta satu, theta dua, theta tiga sampai theta ke N ini banyak sekali kan. Ini menjadi sigma. Ini namanya sigma. Tahu sigma itu jumlah deret. Jumlah deret ya. Deret itu kan setengah theta satu R kuadrat tambah setengah kalau saya tulis ini setengah theta satu R kuadrat tambah setengah theta 2 R kuadrat tambah titik-titik sampai setengah theta 2 N R kuadrat enak ya itu artinya. Nah, terjemahan dari theta sigma ini oh ya kalau ini sigma itu adalah diskrit. Pernah belajar matematik diskrit? Kalau sigma itu diskrit. Kalau integral itu kontinu. Ya enggak? Maka kita ubah dalam bentuk kontinu. Ini akan menjadi apa? Menjadi integral batasnya. Kita ambil dari ini alfa. Ini umpamanya theta satu alfa. Sampai yang terakhir adalah beta. Jadi alfa sampai beta. Dari setengah eh, R kuadrat, tetanya menjadi D teta. Paham maksudnya? Halo. Sebetulnya ini bisa kita ubah
setengah R kuadrat, ya. Ini boleh nggak tulis ini? Ini sama nggak setengah R kuadrat kali theta I. Theta I, enak? Atau D theta I, ya. Ini theta I. Nah, theta I ini yang jadi D theta. Ya, D theta setengah R kuadrat tetap. Paham maksudnya? Nah, sehingga luas juring semuanya, misalnya luas juringnya itu yang ini, semua ini semua, itu adalah setengah integral alfa beta, setengahnya keluar, R kuadrat D theta. Sudah paham? Paham nggak nih? I kan sigma I 1 sampai N. Berarti I yang pertama theta 1. Berikutnya theta 2. Berikutnya setengah R kuadrat theta 1. Setengah R kuadrat theta 2. Setengah R kuadrat theta 3. Kan gitu kan? Sehingga eh, bentuk diskrit kita ubah jadi kontinu. Kontinu itu dari yang batasnya theta itu adalah antara alfa dan beta. Paham maksudnya? Alfa dan beta ini. Alfa dan beta. Atau theta 1, theta 2 boleh nggak? Alfa beta ya. Ini merupakan rumus luas dalam ya, luas dalam koordinat polar. Oh, hilang. Ya, dalam koordinat polar ya. Polar. Paham nggak ini? Atau kurang jelas? Halo. Datang rumus itu dari situ asal usulnya luas juring tambah juring kecil kecil tambah semuanya menjadilah setengah integral R kuadrat D theta. Theta I, theta 2, theta 3 itu menjadi D theta. Paham? Sigma itu diskrit, sedangkan integral adalah kontinu, ya. Alfa beta itu kontinu. Nah, sehingga kita bisa menemukan berikutnya eh, soalnya apa di sini. Nah, ini hebat nih, setengah ini D delta O, ya salah saya. Ini harusnya delta ya. Ini harusnya ditulisnya, halo, seharusnya ini ada setengah E kuadrat D theta I. Nah gitu. Apa? D itu delta. Ya, awalnya delta. Delta. Sehingga ini bentuk ini menjadi ini akan terjadi jadi apa? R kuadrat delta theta 1 setengah R kuadrat delta theta 2 sampai seterusnya setengah R kuadrat delta theta I. Paham ya? D delta theta itu delta theta berubah menjadi I jadi D theta. Paham? Ini untuk diskrit, ini kontinu ya. Paham nggak? Jadi yang delta delta itu mungkin Anda mesti ingat dalam diferensial dulu pernah dapat ada diferensialnya. Halo. dy per dx adalah sama dengan limit delta x menuju 0 dari delta y per delta x. Itu maksudnya. Delta x menuju 0. Nah, kalau dalam integral itu menjadi delta x itu menjadi dx. Ini adalah diskrit. Ini adalah kontinu. Diskrit pakai sigma, kontinu pakai integral. Paham? Bedanya itu. Halo. Oke. Ya, ini kan rumus dasar ini yang mungkin sekarang lebih dikenal dengan limit
H menuju 0 dari fungsi X plus H kurang fungsi X per H. Ini Anda pelajari di kalkulus 1 nak? Ya. Sebetulnya asal rumusnya ini. Di bawah tahun 1980 atau buku-buku yang kalkulus kuno yang lama itu masih menggunakan limit delta X 0, delta Y per delta X. Ini saya membuktikan rumus luas. Jadi kalau saya mau cari ini ya, luas limit delta X menuju 0 dari delta luas per delta X ini menjadi apa? D luas per dx. D luas. Volume juga sama. Limit dari delta X menuju 0 dari delta volume per delta X ini menjadi D volume per dx. Jadi ini luas, ini volume. Ini dasar rumusnya ini. Ya. Buku yang kuno sampai sebelum tahun 1980 pakai ini. Nah, 80 ke atas ITB, Institut Teknologi Bandung pertama kali menggunakan yang rumus ini. Yang Anda pelajari sekarang. Ya, pakai limit H menuju 0. Oke. Jelas sampai sini? Oke. Nah, jadi rumusnya itu kemudian koordinat yang ini sebenarnya yang seperti apa? R adalah fungsi theta ya, yang tadi ini. Yang ini. Di sini R-nya adalah fungsi theta. Ya, maka seperti Anda tahu kardioda. Jadi kita gambarkan ini kardiot ya. Ini O-nya. Nah, ini adalah kardioda, kardioda dalam bahasa Inggris kardiot ya, kardiot ya. Nah, kardiot itu apa tahu enggak? Core, jantung. Bahasa Latinnya core. Kalau Anda lihat di main Joker, ini lambang apa? Lambang apa nih? Hati kan? Sebenarnya bukan hati, si jantung hati. Betul enggak? Maka di dalam eh, gambar-gambar itu kan kasih panahnya love. Betul enggak? Si jantung hati. Jadi jantung sebetulnya bukan hati. Ya, si jantung hati. Hati bentuknya enggak kayak gitu. Coba lihat di ilmu tubuh manusia. Nah, ada gini. Ya enggak? Si jantung hati sebetulnya. Hati yang sebut. Jantungnya lupa. Bahwa ini asalnya dari core. Bahasa Latinnya. Nah, ini khusus ini adalah contohnya R adalah 1 tambah cos theta. Nah, kita bisa cari luas ya. Kita bisa cari luasnya. Berapa luasnya? Rumus luasnya, luas adalah integral batasnya alfa beta setengah R kuadrat D theta. Ya nak? Setengah R kuadrat D theta. Inilah rumus luasnya. Luasnya ini. Nah, untuk menjaga keamanannya, lebih mudah kita menggunakan sebenarnya ini dari 0 sampai Pi. Berarti ini adalah luas setengah kardiodia. Enggak. Nanti setengah luas, maka luasnya kali 2. Paham? Nah, mungkin kita lihat contohnya ada enggak sini? Kita lihat. Mana? Atau ini ya sampai contohnya ya. Kita mau cari berapa luas ini. Mungkin ada di dalam matematik disebut daun. Seperti daun enggak? Gambarnya seperti daun. Itu lambang ini adalah disebut kardiot. Dari core, bahasa Latinnya core, kardiot bahasa matematiknya adalah eh, jantung ya. Baik, berapa luasnya? Kita cari. Kalau R adalah 1 tambah cos theta, maka R kuadrat berapa? 1 tambah cos theta dipangkat 2. Hasilnya berapa? R kuadrat. Pakai segitiga Pascal. A tambah B kurung kuadrat apa? A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Jadi, kuadrat skop utama. 1 kuadrat 1 ditambah 2 kali. 2 kali apa?
Kuadrat suku utama 1, 2 kali suku utama, 2 kali 1, 2 kali cos. Jadi 2 cos theta ditambah kuadrat suku kedua. Kuadrat suku kedua. Cos kuadrat theta. Maka luas berapa? Area. Areanya sama dengan apa? Setengah area. Karena 0 sampai pi ya. 0 sampai pi berarti integral setengah kali 0 sampai pi berarti itu setengah luas nah. Yang kuning tuh. Itu adalah R kuadrat D theta. Setengahnya boleh cari enggak? Ya. Setengahnya boleh dicoret. Sehingga terjadilah area luasnya adalah 0 pi. Nah, R kuadratnya masuk nih. R kuadrat apa? 1 tambah 2 cos theta ditambah cos kuadrat theta kurung d theta. Jelas di sini. Kemudian dipecah menjadi 3 bagian ya. Ada 3 bagian. Jadi ini pecah menjadi 3 bagian. Paham nggak di sini? Ya. Saya yang minggu lalu sudah saya kirim ya ke Anda ya. Hah? Oh, udah masuk. Kayaknya kalkulus 3 kan namanya kan? Udah saya kirim nih. Apa nak masuk ya? Ya udah nanti saya ulang lagi deh. Nah, Anda belum masuk. Siapa yang apa? Yang buat webnya siapa? Oh, ya ini. Oh ya udah kalau itu nanti. Oke. Nggak apa-apa. Ya itu belum ya. Oke. Ya mungkin nih. Baik, kalau gitu setelah istirahat nanti ya. Berarti istirahat. Jadi area dari eh, gambar gambar daun atau kardiol tadi adalah apa? Dipecah tuh menjadi integral 0 pi dari 1 d theta. Itu enggak? Dipecah lagi d theta kali 2 cos theta. Jadi 2 keluarkan 0 pi cosinus d theta. Itu enggak? Ini nih, integral 2-nya keluar, integral cos theta d theta. Terakhir integral 0 pi cos kuadrat theta d theta. Integral 0 pi cos kuadrat theta d theta. Paham di sini? Nah, integral 1 d theta apa? Hah? Integral dx, x. Integral dz, z. Integral d theta, theta. Agak batas 0 sampai pi. Bukan 2 pi ya, kita ambil setengah tadi kan. Kemudian tambah 2 kali. Nah, integral dari cos, ada rumusnya. Apa? Hati-hati. Kalau adalah integral cos adalah sin theta. Coba turunkan. Sin diturunkan apa? Cos. Cocok nggak? Nah, sin apa ya? Tapi integral sin min cos. Hati ya, situ suka bahaya. Saat sering salah. 0 pi. Nah, ini nggak bisa langsung. Ini harus menggunakan sudut kembar. Sudut kembar masih ingat nggak? Cos 2 theta adalah sini. Rumus pertama, cos 2 theta adalah apa? Cos kuadrat theta min sin kuadrat theta enggak? Sudutnya setengah kali 2 theta. Setengah kali 2 theta, theta. Ya enggak? Sudut nomor 2 rumusnya apa? Cos 2 theta adalah dalam cos. 2 cos kuadrat theta min 1. Datang dari mana? Bisa ingat enggak? Dulu. Ini sudah pernah rutin ya? Pernah dari kelas nih. Yang ketiga apa? Dalam sin. Kosinus 2 theta adalah 1 kurang 2 sin kuadrat sudut setengah kali theta. Nah, karena ini ada cos kuadrat, maka kita ambil yang ada cos kuadratnya mana? Yang ada cos kuadratnya ini. Itu nah.
Maka min satunya, pindah ke kiri. Jadi apa? 1 ditambah cos 2 theta sama dengan 2 cos kuadrat theta. Berapa cos kuadrat theta? 1 tambah cos 2 theta per 2. Enak. Ini dia. Paham sampai sini? Halo? Nah, ini yang dimasuk sini. Ya, cos kuadrat theta diganti dengan 1 tambah cos kuadrat theta per 2. Ya, kita ganti sini. Ditambah integral 0 pi. Ini apa tadi? 1 ditambah cos 2 theta. 1 tambah cos 2 theta dibagi 2. D theta. Halo? Sampai sini jelas? Ini yang tadi ya. Ini yang tadi. Nih. Cos kuadrat theta adalah 1 tambah cos 2 theta per 2. Ya. Ini dia nih. Nah, ini selesaikan. Theta batas atas, pi. Kurang batas bawah, 0. Tambah 2 kali sin theta batas atas, sin pi. Dikurang sin batas bawah, sin 0. Ini nilainya berapa? Sin pi nilainya 0. Sin 0, 0. Habis nih. Sin pi, 0. Sin 2 pi, 0. Sin 3 pi, 0. Sin NP 0. Benar? Kecuali sin setengah pi. 90 derajat tuh. Sin setengah pi 1. Hati-hati ya. Nah, ditambah dengan apa nih? Nah, ini setengah kan? Seperdua keluar. Seperdua keluar tinggal apa? 0 pi. 0 pi. 1 ditambah cos 2 pi. Kurung d theta. Ya gitu kan? Jadi ini habis. Ini tinggal apa? Ini tinggal pi saja. Ini hilang. Itu tidak hilang nih. Ini sudah hilang nih. Jadi 0. Terus ini jadi apa? Setengah. Tambah setengah kali. Ini dipecah 2 bagian. Kita pecah 2. Jadi apa? Setengahnya letak sini ya. Setengah. Integral 0 pi. 1 d theta. Ada lagi 1 d theta lagi sih. Tapi tadi tidak bisa jumlahan ya. Masih ada yang bisa gabung nih. Ya udahlah. Ditambah dengan integral 0 pi. Ya. Terus ini apa? Cos 2 theta. D theta. Ya. D theta. Tutup. Ini A adalah pi ditambah. Mau dikali setengah boleh. Setengah. Integral d theta. Satu hilangnya. Integral theta. Theta. Agak batasnya 0 sampai pi. Tadi sudah ada sini ya. Ini dia. Ditambah dengan setengah kali 1 setengah naik. Ini kali ini ya. Ini kan kurung siku tadi nih. Halo. Dikali ini setengah. Integral. Blank sini. 0 pi. Kosinus 2 theta. Nah ini sudutnya tidak sama nih. 2 theta. Ini apa? D theta. Harus di sini apa? D 2 theta. Cos U integral cos U DU. Ya, perhatiin cos U DU. Jadi ini cos 2 theta D theta. Beda kan nama? 2 theta sama theta. Harusnya cos U DU. Jadi harusnya. Nah, ini sengaja. Akibat sengaja kita hitung berapa turunan nih. Halo? Turunannya apa? Turunan 2 theta, tanda theta apa? 2 kali 1 theta. D theta. Betul nggak? Kalau negatif, coba sini. Kalau diferensial DU ya. Diferensial 2 theta berapa? Halo? Diferensial 2 theta berapa? 2 kali 1 atau diferensial d theta terhadap theta. Hasilnya 2 kali 1 enggak? Diferensial 2 theta terhadap theta. Terhadap theta itu per ya. 2 kali 1. 2 kali silang. Kalau sekali silang D2 theta adalah 2 D theta.
Jadi ini sama dengan ini. Turunan dari 2 theta adalah 2 d theta. Paham? Nah, sekarang kita masuk sini. Ini nilai 2 theta. Betul nggak ini? Halo? Nah, jadi ini A adalah pi ditambah setengah dikali ini theta batas atas pi dikurang 0. Theta kurang theta. Theta batas atas dikurang theta batas bawah. Ditambah setengah kali integral cos apa? Cos U du. Sin U kan? Sin U ya. Sin U. Sin 2 theta. Harga batas 0 sampai pi. Berarti ini hasilnya apa? A sama dengan pi ditambah berapa nih? Ini setengah pi ya, nol hilang, tambah setengah pi atau 1/2 pi. Nah di belakangnya tambah setengah kali apa? Sin batas atas, sin 2 theta batas atas, sin 2 theta batasnya pi. Enak, dikurang sin 2 kali 0. 0, enak. Ini berapa? 0. Ini berapa? 0. Habis kan? Tinggal yang depannya ini jumlahkan berapa? Jadi luas sektornya adalah 1/2 pi atau 3/2 pi. Sudah sampai sini? Halo. Ya, seperti itu ya. Sudah jelas? Jelas nggak? Ada yang kurang ngerti? Lebih baik sekarang udah ngerti daripada nanti tambah banyak, penuh semua udah nggak ngerti sama sekali. Ada yang mau tanya? Yang belakang ngobrol saja. Do you understand? Udah. Yang belakang. Yang belakang jelas nggak? Ah, nggak lulus Anda ulang lagi loh. It is boring. Sangat membosankan ya. Temunya dosen lain lagi. Nah, sama suruh lagi ya. Jadi ingat, jadi usahakan ya. Baik. Eh, dapat satu. Ini yang contoh dari saya tadi ya. Kita lihat kembali ke yang tadi mana tadi? Ini ya. Ini yang tadi ya. Jadi dia udah mau jalan nih. Nah, berikutnya kita lihat yang ini. Halo. Hai semua. Oh, yang tadi sudah ini parameter ini bahannya sama yang PDE di sebenarnya saya ngajar PDE juga, tapi letak susunan balik yang nyusunnya ya. Oke, ini tadi udah ini koordinat. Oke. Nah, itu sama yang contohnya, jadi tidak saya ulang lagi ya. Bisa kan? Halo. Berikutnya, ya soal latihan Anda deh ya. Soal latihan Anda, sini soal latihan. Buat ya. Ada di situ, cuma jalannya agak saya lihat. Eh, Get one leaf of four leaf. Nah, diketahui R sama dengan 4 sin 2 theta. Ditanya areanya. Apa rumusnya tadi? Setengah integral alfa beta R kuadrat d theta. Enak? Ini A. Halo? Ini rumusannya ya. Sebentar.
Ini tugas Anda ya. You homework. You know? Oke. No, no. Nah, ini ada salah juga nih. Di akhir kuliah. Nanti saya kasih email saja deh. Email saya tugas dari wikarya at gmail.com. Ya, nanti saya kirim. Hah? Dalam bentuk PDF. Tulisan tangan. Jangan diketik ya. Bahaya kalau diketik bisa temannya ngopi-ngopian. Nggak boleh. Jadi harus tulisan tangan. Jadi murni Anda nulis. Ya. Apa ada yang penting nulis. Ya. Oke? Bukan. Akhir kuliah. Akhir kuliah baru dikirim ke email saya nanti. Ya. Oke. Kita teruskan. Halo. Nah, ini kemarin saya nggak jadi ASO juga sama loh. Tapi contohnya beda. Udahlah, habis ini. Gradien, ini pakai gradien. Bisa cari gradien juga. Jadi kalau hmm, jadi kalau diketahui R-nya adalah 4, ini contoh lainnya ya. Contoh, ini soalan tadi ya. Contohnya adalah diketahui R-nya adalah 4 sin 3 theta ya, 3 theta. Kemudian di ditanya tangen line. Tangen line itu apa? Ditanyanya tangen line, lines. Itu adalah gradien, sama dengan gradien. Gradien itu apa? Sama dengan M. Enak. Sama garis mulai satu titik enggak M itu gradien ya. Gradien, tangen line katanya. Nah, so, oke. Nah, tangan rumusnya apa? YPE enggak? Kalau S dengan 4 sin 3 theta, Anda ubahnya gimana tuh? Halo? Anda cari ini. Eh, X adalah ini R ya. Berarti R-nya adalah 4 sin 3 theta SR cos theta. M sama fungsi theta. Oke. Fungsi theta. Jadi sebetulnya kalau R adalah fungsi theta, maka ya kok lain. Yang tadi cari luasnya ya, luasnya itu bisa ya. Kayak ini nggak usah lah, ini pusing nih. Tidak usah lah, oke ya. Kita ini udah habis, ini artinya selesai ini. Kita balik, baru masuk ke yang ketiga hari ini, yaitu sesi ketiga, conic conic section ya. Conic section and geometry of space. Ya, kita masuk dengan conic
Halo, ini tutup, save, connect. Nah ini, termasuk dengan yang hari ini sebenarnya yang itu sisa yang minggu lalu ya. Conication and geometry of space ya. Itu conication dan cylinder and quadric surface ya. Conication, ini. Halo. Ini sebenarnya apa nih? Elip ya, elip. Maksudnya kalau ini benda sebetulnya ini berasal dari hiperbola ya. Hiperbola itu kalau tiga dimensi hiperboloida namanya. Hiperboloida. Kalau paraboloida. Nanti kan nih. Ini kalau diiris, Anda lihat gambarnya nih. Ini apa nih? Yang nih. Coba lihat. Yang saya tunjuk nih. Halo. Elip enggak? Elip. Ini apa? Parabol. Parabola. Ya, parabol. Ini apa namanya? Hiperbola. Jadi ada tiga bentuk. Halo, perhatikan. Uh, mana ini? Yang pertama, ketemu bentuknya adalah eh, apa? Elips. Elips itu bentuknya apa? Jadi ini A, sepanjang A, ini sepanjang B, nak. Ini min A plus A min B plus B ya, XY. Terus ini yang dinamakan elip. Gambarkan. Oke ya. Ini yang namanya elip. Persamaannya tahu nggak persamaannya apa? Halo, persamaannya. Elip itu persamaannya apa? Kalau bola kan S kuadrat sama, jari-jarinya sama. Ini kan A sama B nggak sama. Ini kan sama panjang, ini sama panjangnya nak. Jadi ini X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat adalah 1. Inilah yang disebut persamaan elip. Oke? Parabola? Hmm. Parabol itu biasa. Parabol ada dua macam modelnya. Ada yang modelnya gini. Ya, ada yang gini. Tapi ada yang satu lagi yang bawah. Enak. Eh, ya, kurang pas nih. Yang ini sini. Nah, yang atas ini mencapai minimum. Ini bentuknya apa nih? Ini yang Anda mungkin kenal kalau dulu tuh Y adalah AS kuadrat tambah BX tambah C. Nah. Halo, ini kan eh, di mana yang atas nih A-nya positif karena yang mencapai minimum, kalau di bawah A-nya negatif mencapai maksimum. Ya, nah. Nah, di sini dia buat dalam bentuk lain dinamiknya. Eh, parabol. Ya, right. Jadi ini dulu batu Anda belajar kalkulus satu ini kan? Tapi sekarang dia buat gini. Ini sumbu sumbu Y, ini sumbu X. Nah, dia buatnya parabolnya misalnya seperti ini. Halo. Ini bentuknya adalah X kuadrat
sama dengan X kuadrat sama dengan 4PX. Ini agak beda ya. Kalau dulu belajar pakai gini, sekarang gini. Halo, tingkat lebih tinggi lagi ya. Bentuknya adalah S kuadrat adalah 4 S kuadrat adalah 4 PY, salah. Dan PX tapi 4 PY. 4 PY ya, 4 PY ya. Berarti ini ya. Ini adalah buka ke atas. Kemudian dia ada namanya eh, P itu direktrik. Direct Direktrik itu semacam apa ya? Mungkin di hiperbola lebih jelas ya. Kalau hiperbola namanya persamaan garis yang apa ya? Sebentar kita lihat. Di sini ada garis di sini yang sejajar dengan sumbu yang ini sejajar dengan sumbu X yang dinamakan adalah Y sama dengan min P. Halo? Ini adalah Y sama dengan min P. Ya, ini parabola ya, parabolanya. Bentuknya adalah S kuadrat dengan 4PX. Eh, X kuadrat adalah 4PX. Tetapi sini P-nya, ya, di sini syaratnya P-nya adalah ini positif ya. Ini P-nya positif, hati-hati nih. Ini P-nya positif. Nanti kalau P negatif beda lagi. Kebalik ya. Oke. Selalu Y itu sini adalah Y adalah min P ya. Paham nggak maksudnya? Yang ini zaman Anda belajar kalkulus 1 gini. Sekarang kalkulus 3 meningkat lagi. Di samping parabolanya bentuknya. Biasa kan kita Y adalah S kuadrat. Enak. AX kuadrat tambah BX tambah C. Ini kalau dibalik nih Y adalah seperempat P kali P kuadrat. Kali X kuadrat. Oh enggak? Benar enggak ada? Kalau kita cari ini kan ini sama dengan apa? Y adalah seperempat P dari X kuadrat. Ini kan jadinya. Ya. Kemudian ada sampai sini jelas? Nah, gambar berikutnya. Oke. Sebenarnya gambar ada sini ya. Nggak usah di itu ada, sudah ada. Tuh lihat di sini ada ya. Mana gambarnya ini? Ini gambarnya nih. Yang selanjutnya yang ini. Nah, ini dia nih. Anda lihat sini kan? Dan sini ada titik api, fokus titik api. Titik P apinya di 0, P ya. Terus ini Y sama dengan min P. Di sini S kuadrat adalah 4PY, P-nya positif. Kalau ini terbalik. Ini puncaknya minimum. Kalau puncak maksimum, nah ini selalu dia direktrik. Direktrik itu ini nih. Equation the parabola with focus 0, P. 0, ini fokus titik api. Fokus itu titik api. Kalau ada lensa, ada titik apinya, dikasih kertas di bawahnya, kena sinar matahari, kertas terbakar nggak? Kertasnya terbakar ya. Karena ada titik apinya. Ya. Nah ini juga titik apinya di sini 0, P. Kalau sini, sorry. Di sini adalah 0, P juga, tetapi P-nya negatif. P-nya negatif. S kuadrat sama dengan 4P sama juga. Paham nggak? Bingung ya. Atau dari gambar ini jelas nggak? Gambar ini kecil sekali ya. Kita nggak bisa dibesar lagi. Saya ulang lagi ini. Kita ulang lagi sini. Jadi ada dua, kita bagi dua ya. Ada dua, kita bagi dua. Jadi yang ini satu puncaknya di bawah. Jadi grafiknya ini gini. Terus ini ada garis direktrik. Oke. Salah lagi.
ini adalah Y sama dengan min P. Nah, parabol ini adalah tadi apa? X kuadrat sama dengan 4 PY. Y itu ya, 4 PY. Ini, halo, ini sebut direktrik. Direktrik. Ya, direktrik. Pakai X. Direktrik. Ya, sumbu. Ya, apa kata lainnya apa? Asintot ya apa itu ya. Nah, di sini ada titik api 0, P. 0, P ya. Nah, satu lagi terbalik. Puncaknya di atas. Jadi puncaknya di atas. Itu eh, ada direktriknya ada di depannya. Selalu di depan eh, puncak parabol. Ini O ya. Ini adalah Y dengan min P. Terus ini tetap sama X kuadrat adalah eh, PY sama ya. 4 PY. X kuadrat ada 4 PY. Di sini ada titik fokus titik api 0, P. Tetapi di sini P-nya positif, di sini P-nya negatif. Itu ya. Itu beda. Saya beda enggak dua itu? Halo. Yang kuncinya itu P-nya ya. Di sini P-nya positif, di sini P-nya negatif. Kalau dia positif, seperti ingat nih, kalau A-nya positif, puncaknya di atas. Kalau A-nya negatif, puncaknya di atas. Itu balik ya. Betul, ini minimum. Kalau puncak di atas, P-nya negatif. A-nya negatif itu kan. Kalau AS kuadrat sama B kuadrat. Kalau puncaknya minimum, mencapai bawah, lembah, itu A-nya positif. Berarti P-nya juga positif. Itu deh. Ini seolah bukan menggantikan. Posisi P itu adalah Y dengan min P adalah sebagai asintot. Asintot tahu? Tidak tahu ya. Kayak semacam sumbu gitu ya. Oke. Nah ini yang bentuk itu ya. Satu lagi yang ini buka ke atas dan buka ke bawah. Bagaimana buka ke kiri dan ke kanan? Itu lain lagi. Ada lagi. Kalau dia buka sampai sini jelas enggak? Di filenya bisa di-download ya. Kalau file yang Anda yang di buku yang di apa di Binus Maya itu bisa di-download. Ada gambar gini ya. Ini saya perjelas lagi. Oke, sekarang kita lihat lagi, kita bagi dua lagi sini. Yang buka ke kiri dan ke kanan ya. Buka ke kiri dan ke kanan. Nah, yang pertama buka ke kanan saya. Buka ke kanan. Buka ke kanan jadi ini gini teman ini. Lalu satu lagi buka ke bukanya tuh maksudnya keluar ya. Eh, ini adalah buka ke kiri. Buka ke kiri jadi ini misalnya gitu ya. Nah, ini O-nya. Oh, di depannya ada apa nih? Di depannya ada garis. Di depannya ada Y dengan apa? Di sini ada Y sama dengan di sini juga ada Y sama dengan. Di depan pusat O 0,0-nya. Halo, saya mau dulu ah. Nah, di sini Y kuadrat adalah 4PX. Terbalik tadi. Jadi X kuadrat 4PY. Sekarang dibalik. Y. Jadi si X jadi si Y jadi si X. Itu maksudnya. Nah, di sini ada di sini tadi saya mau tanya Anda. Mengapa ini Y sama dengan? Tahu nggak? Mengapa bukan X sama dengan sini?
Y sama min P. Tahu alasannya? Sejajar sumbu X. Sumbu X kan Y sama dengan nol. Itu alasannya. Sumbu X, Y sama dengan nol. Ya, ini sumbu X. Ya, sumbu X. Nah, kalau ini sumbu Y kan? Sumbu Y sama dengan apa? X sama dengan nol. Sumbu Y ada X nol. Maka di sini menjadi apa? X sama dengan min P. Kalau tadi kan Y sama min P kan? Karena Y sejajar dengan sumbu X. Karena yang sejajar dengan sumbu Y, X sama min P, ini juga X sama dengan min P. Nah, di sini juga sama rumusnya Y kuadrat adalah 4PX, tetapi P yang buka ke kanan, P-nya adalah positif. Sedangkan P yang buka ke kiri, P-nya negatif. Itu bedanya. P ini positif, ini negatif. Sudah jelas sekarang? Halo? Ini beda sama kalkulus 1 ya. Beda ya. Kalau Anda pelajari ini kan kalkulus 1 Y kuadrat adalah fungsi X. Ya enggak? Kan gitu enggak? Y kuadrat adalah 5X atau 4X gitu. Nah, ini enggak, ini 4PX. P-nya. P-nya itu menentukan. Kalau dia positif buka ke kanan, kalau P-nya negatif buka ke kiri. Jadi parabol itu buka ke atas gitu, buka ke bawah, buka ke kiri, buka ke kanan. Ada 4 arah ya. Halo, 4 penjuru ya, 4 penjuru ya. Nah, ini masalah ilustrasi gambarnya bisa tahu ya. Oke, kemudian elip ya. Jadi ini cerita antara elip dengan hiperbola ya. Parabola, ini parabola, sorry. Ini parabola. Eh, kalau nah elip itu ada gambarnya yang modelnya gini ya. Yang tadi itu lonjongnya mendatar, jadi lonjongnya mendatar. Ini adalah sama panjang, lebih pendek. Jadi bentuknya ini adalah ini ya lonjong. Nah, ini adalah AA, BB. Itu enggak? Ini yang panjang A. Berarti ini adalah X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat adalah 1. Nah, satu lagi, ada 2. Satu lagi lonjong atas bawah. Yang panjangnya adalah yang di sumbu Y-nya. Tadi sumbu X. Ya, lonjongnya. Jadi berarti ini kalau kita gambarkan, ini. Nah, ini AA, ini AA, ini BB. Ini XY ya. Kalau ini rumusnya gimana? Halo, ini adalah X kuadrat per yang mendatar B kan? B kuadrat tambah Y kuadrat, Y-nya A. A kuadrat adalah 1. Paham nggak? Hati-hati bedanya nih. Jadi di sumbu X itu adalah A, ini A, jadi A bawahnya. Kalau sumbu Y itu B, B. Kalau sini sumbunya ada B, X kuadrat per B kuadrat. Sumbu Y-nya A, Y kuadrat per A kuadrat. Enak? Halo? Ya. Ini yang perlu diingat nih, ya. Eh,
Oh ya, ini C kuadratnya, C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Datang dari mana? Halo. Kalau saya tarik ya, ini kasih warna merah misalnya. Saya tarik ke sini, ke sini. Nah nih, ini kan ya, sorry, bukan nih. Hmm, di titik apinya, ini kan titik apinya di sini misalnya. Saya tarik ke sini. Ini A, ini B, yang ini C kan? Oh, salah. A-nya betul, tapi ini enggak. Di gambar baru aja deh, bingung deh. Tapi sini, mengapa ini hasilnya ini? Saya gambarkan ya, agak gede. Saya gambarkan. Kalau orang di kafe ini gambarnya bagus nih ya. Smooth. Saya bukan orang di kafe jadi agak. Nah, terus sini ada titik api namanya. Titik api apa? Fokus. Fokusnya ini adalah di sini adalah eh, fokusnya di sini ya sama sini. Sini C, nol, sini min C, nol. Fokus ya. Terus ditariklah ya, diambil A ini apa ini? Datar ya. Yang datar betul. Terus dia tarik A, dia tarik ini adalah A, A B C ya. Ini A. Coba perhatikan. Kalau ini kasih warna biru. Ini A ini tadi B. Ini B. Ini A. A itu misalnya sampai sini. Ini bukan. Terus ini adalah ini C. Ini siku-siku ya. Ini berlaku Pitagoras nih. Halo? Berlaku rumus Pitagoras bahwa A kuadrat sama dengan kuadrat sisi miring adalah jumlah kuadrat kaki siku-sikunya. B kuadrat tambah C kuadrat. Berarti yang kita mencari C kuadratnya berapa? A kuadrat kurang B kuadrat adalah C kuadrat nggak? Halo? Atau dibalik C kuadrat adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Paham? Ya, itu datang dari sana berlaku rumus Pitagoras. Tetapi oh sama, ini juga sama. Kalau diputar pun tetap berlaku nih, sama ya. Gambarnya bisa lihat nanti ya. Nah, sekarang hiperbola. Hiperbola. Ini baru elip. Maaf hari ini agak membosankan itu gambar-gambar semua ya. This is very boring ya. Sangat membosankan juga. Ya, gimana ya, ya bahannya ikuti dia kan. Nanti saya salah lagi. Nah, yang sekarang hiperbola. Hiperbola. Nah, hyper ya. Hyperbola. Hyperbol. Sebenarnya dasarnya di sini adalah empat segi panjang sebetulnya. Kena. Dasarnya ini adalah empat segi panjang. Kemudian ditarik apa? Ditariklah garis, ditariklah apa? Asintot. Asintot yang melalui titik pangkal O0,0 dan titik empat segi panjangnya. Jadi kalau dihubungkan, ini ada asintotnya warnanya misalnya merah. Nah ini.
dihubungkan nih. Ini merah, habis ini. Ini terus, ini juga terus sana. Nah, ini yang satu lagi asintotnya itu. Ini juga melalui titik ini dan ini sebuah asintot. Nah, panjang ini nanti di titik apa? Dia sebut vertex, vertices. Vertex itu puncaknya. Ini puncaknya begini. Ini puncaknya dari grafik ini puncak juga. Nah, nanti puncak dari sini kita gambarkan grafiknya mendekati. Oh ya, ini rumusnya apa? Ini kalau salah ini rumusnya y sama dengan b per ax. B per ax. Tahu letakkan di mana? Kalau ini adalah A, ini ada hitam ya. Kalau ini adalah benar. Ini A, ini B, ke sini ya. Tangan seluruh ini enggak? Y itu adalah garis ini kan Y dengan M. M adalah tangan sudut, betul enggak? Adalah Y per X. Sehingga M adalah apa? Y-nya. Y per B. Y per X. Y-nya berapa sini? B enggak? Halo, yang petikannya B, yang tegak B daftarnya A. Jadi B per A. Nah, garis ini melalui garis ini yang melalui titik pangkal Y setengah MX. Kan? Ini rumus umumnya kan Y setengah MX. Y setengah MX. Ya. Kalau Y MX, M-nya udah dapat tuh. Jadi sini apa? Y setengah M-nya adalah, ini M-nya. Y adalah MX. M-nya ganti B per A. Inilah hasilnya ada ini. Paham? Halo? Anda ngerti nah ini? Bisa menggaris yang di SMA ini kan, baca kan? Semua garis yang melalui titik pangkal O0,0 Y dengan MX enggak? Ngapa? Tanya lagi ngapa nih? Semua garis, ya contoh ya sembarangan. Saya ambil contoh. Garisnya kacau. Nah, nenceng lagi. Susah. Nah, garis ini melalui sembarangan ya. Nah, ini. Rumusnya kan sama garis melalui titik pangkal O0 kan Y kurang Y1 M kali X kurang Y1 enggak? Titik X1Y yang dilaluinya titik O0,0 enggak? Berarti S1-nya 0, Y1-nya 0 enggak? Nah, masuk sini. Y kurang 0 adalah M kali S kurang 0. Hasilnya apa? Y kurang 0, Y, MX. Makanya apa? Y sama MX. Dan semua garis yang melalui titik pangkal O0,0 pasti Y dengan MX. Ini rumusnya. Tinggal M-nya berapa? M-nya yang cari kan? Ya, tinggal kita cari itu. Ya, tahu ya? Nah, terus grafiknya ini nanti dari titik puncaknya ini tadi dia mendekati asintot. Asintot nggak boleh dipotong ya. Pernah belajar di kalkulus 1 fungsi pecah grafik tangan masih ingat nggak? Ada yang kayak putus-putus, jadi grafik tangannya mendekati. Jadi tidak memotong. Nah itu disebut yang putus-putus itu garis yang tegaknya itu atau datar itu asintot. Ada asintot tegak, ada asintot datar, ada asintot miring. Ya, nah asintot miring. Jadi grafik ini mendekati gitu, tidak memotong ya. Ini grafik ini mendekati gitu, mendekati ini juga mendekati ke bawah. Ya, ini juga grafiknya mendekati
Ya, mendekati, bukan memotong, ini juga mendekati. Paham? Yang hijau itu grafiknya. Ini sebut hiperbola. Paham? Dasarnya 4 segi panjang nih, ya. Ini A, B, ini B, ini B, ini A. Ya, panjangnya. Nah, di sini ada titik api ya. Bentar. Ini saya ini di sini titik apinya, sorry. Titik apinya ada di dalam di sini. Fokus, fokusnya. Fokusnya sini adalah C positif C,0. Nah, di belakangnya adalah min C,0. Fokus atau titik api. Yang ini adalah negatif ya. Min C. Halo, ya. Jelas sampai sini? Di dalam biasanya. Jadi eh, jadi kalau lengkungnya begini, berarti titik apinya di dalam. Lengkungnya begini, titik apinya di dalam. Parabola juga kan nih, begini, titik apinya di dalam. Yang begini juga, titik apinya selalu di dalam lengkung, di dalam lengkungnya, bukan yang di luar ya. Nah, di luar ini ada garis yang nama apa tadi, yang eh, direktrik. Y sering apa? Kalau ini X dengan min P kalau tegak ya. Kalau mendatar nanti Y dengan min P. Ya. Mungkin saya tunjukkan gambarnya dulu. Waduh, cerita gini habis waktu. Oh, mana ada? Nah, ini hiperbola nih. Ini elip tadi. Nah, ini hiperbola. Coba lihat. Terlalu kecil ya. Halo, lihat gambarnya kan? Jadi yang ini yang vertex tuh ini puncak, ini puncaknya, ini puncaknya. Lari deh. Ini puncaknya di sini, ini puncaknya sini. Yang putus-putus ini adalah, oh, kalau itu tadi salah nih, tidak boleh digambarkan merahnya harusnya putus-putus, ya nak. Jadi di sini saya harus eh, apa ya? Kasih garis yang putus-putus. Ini putih ada enggak? Sini ada nih. Jadi ini putih-putih nih. Ah, itu. Putus-putus ya. Yang merah. Mendekati, nak bukan memotong ini juga putus-putus. Ini adalah asymptot, ya, asymptot namanya. Ya, ini namanya asintot. 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 Hah? Kali ini B per A, yang satu lagi terbalik. Ini Y sama dengan min B per A X. Nah, kalau ini X, ini min X. Kan gitu ya? Ya. Jadi negatif. Sudah paham ya? Ini titik api nih, fokus. Ini adalah fokus, bentuknya fokus, 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 fokus. Ya. Nah, hiperbola rumus umumnya adalah apa? Sama elip bedanya apa? Tambah jadi kurang. Jadi kalau elip tadi kan X kuadrat per A kuadrat, sini Y kuadrat per B kuadrat, ini nomor satu. Kalau elip tambah, di sini min. Nah, itu adalah hiperbola ya. Hiperbola plus elip diubah jadi min, tanda plusnya maka berubah menjadi hiperbola. Ya, itu modalnya. Oke. Nah, ini buka nih. Kalau bukanya gini, modelnya gini. Ini tadi kalau bukanya gini, nih. Kalau bukanya gini, nah gitu. Di sini ada fokusnya F. Ini F. Ini F-nya berapa nih? 0, 0,0
ya. 0, C. Sini fokusnya adalah 0, min C. Di sini ada asymptot. Ya pasti di titik ini sini. Nah, dari persamaan ini kan. Halo. Kalau ini 4 segi panjangnya kayak apa nih? Benar-benar. Salah gambarnya nih. Saya gambarkan harusnya 4 segi panjang dulu. Tegak ya. Jadi gambarnya ini, ini. Ini ada empat segi panjang. Nah, itu. Nah, asimptotnya adalah yang putus-putus. Yang merah saya. Warna merah. Bukan nih, melalui ini ya. Ini melalui ini, tapi putus-putus. Jadi putus-putus. Ini putus-putus. Nah, gitu. Ini juga putus-putus. Sumbu Y, sumbu X. Nah, ini yang puncaknya tadi. Jadi kalau ini putus-putus, ya, saya kasih warna hijau grafiknya. Berarti ini adalah mendekati, ya, mendekati kan? Ini juga mendekati, bukan memotong ya, mendekati gitu. Mendekati ini juga puncaknya mendekati ke asymptot, ini juga mendekati, mendekati ya. Ini ada fokusnya. Fokusnya apa sini? Ya, ada fokusnya 0, C. Kalau tadi 0, C,0 ini 0, C, sini fokusnya min C,0. Ya, ini fokus ya. Terus persamaannya terbalik nih. Yang ini Y sama dengan A per B X. Oh tadi apa? B per A, terbalik A per B. Ini juga positif. Yang negatif ini adalah Y sama dengan min A per B X ya. Oke, kira-kira itu. Persamaannya apa? Persamaannya adalah, halo, X kuadrat per dikurang Y kuadrat per sama dengan 1. Nah, sekarang X, Anda lihat X-nya ini adalah B, ini B, ini A, ini A. Yang data B, berarti sini adalah apa? B kuadrat. Kalau Y yang ada A, berarti ini A kuadrat. Itu aja cara lihatnya. Halo, dari gambarnya jelas? Jelas sampai sini? Ya. Dah. Save. Aku lupa, hilang lagi. Nah, kita absen dulu nih, aduh. Waktu ini habis sih. Kok ya kita absen dulu. Course LB 41. Season 3 attendant. Nah, cuma 3 yang ada satu online ya. Abia Belinda Dwi Putri online. Ya, hadir ya. Jennifer Colin. Hah? Oh, ikut basket. Berarti izin deh ya. Oke. Ada izin nggak sih? Attendance is called business not other ya, atau ya other. Ada alasan lagi repot nih. Udah forget ya enggak. Forgetnya ada di itu. Terus Muzia. Musa Astrid Vanesha. Oh sorry. Pulang kampung. Dulu berduka deh. Oke, ini berarti izin enggak ada sini ya. Oke ya.
Richard yang mengapa? Error. Berarti Venus access connection fail. Oke. Berarti hampir semua ya. Ingat kalau kurang dari 80% tidak bisa UAS. Oke. Ini. Kemudian kita ada session log. Nah, ini materinya unik. Ada. Oke. Tinggal 5 menit. Ada pertanyaan dulu? Halo? Sudah tahu gambar-gambar gitu ya. Jadi sudah tahu gambar ini tujuannya mungkin untuk mendesain ya. Seharusnya untuk PDI benar ya. Product Design Engineering di bawah jurusan teknik industri. Mereka itu program. Jurusan teknik industri, program Product Design Engineering. Ya, mereka desain hitung. Kalau Anda hitung aja, ya desain boleh juga desain sendiri ya. Right? Ada pertanyaan mesin dulu? Masih banyak bahannya nih. Lihat kembali lagi tadi. Tempat juga yang sama. Kemarin saya ngajar di PDI ini bahannya juga. Tapi sana sering dihilangkan contoh-contoh itu jadi dikasih apa. Jadi kadang-kadang pasti sama bahannya. Dari buku diambil buku yang sama. Tapi yang oke. Nah, selesai yang ini. Berikutnya kita masuk nanti setelah istirahat. Cylinder and quadrate surfaces. Ya, cylinders and quadrate surfaces. Ya, itu tentang silinder. Ya, permukaan silinder kuadrat ya, permukaan kuadrat. Nah, ini bendanya ada. Kalau elit itu jadi bentuk apa? Zeppelin, balon terbang, telur ayam. Bisa bayangkan? Ya, telur ayam begitu. Lonjong, ya. Ada American football, bola lonjong kan? Ya, mungkin saya bisa tunjukkan Anda ini. Ini dia. Sorry, komputer. Nah, itu Anda lihat. Ini Zeppelin ya. Ini sebut jadi karena bentuk dasarnya elip disebut ellipsoid. Kalau bahasa Indonesia ellipsoida tambah A-nya. Ellipsoida. Kemudian ini bentuknya seperti kon. Kon itu jagung ya? Kon jagung ya? Kon. Kon jagung ya. Ini tidak tahu ngapa sebut jagung kon. Nah ini bentuk parabol jadi paraboloid. Paraboloida bahasa Indonesia. Nah ini adalah hyperloid of one seat. Ini seperti kursi ya. Anda rangkang kursi ada enggak? Kursi itu gitu. Itu enggak ada kursi kayak gini. Yang ini kursi ini. Ya, ini namanya hyperboloid, hyperbol ya. Of hyperloidal dari satu seat ya. Kemudian ada lagi, ini untuk tahu aja. Nah, ini adalah hyperboloid paraboloid. Ini seperti pelana kuda, itu enggak? Kayak pelana kuda enggak nih? Yang ini, kayak pelana kuda kan? Nah, jadi ini adalah hyperboloid of two side of two seat. Kalau tadi one seat ini two seat ya. Ini yang nanti berikutnya ya. Sekarang kita habis ini habis kali ya. Cuma ini aja.
Astaga. Ya nanti bahannya kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Oke, nanti yang ini kita masuk. Sekarang istirahat deh. Kita istirahat. Jadi ini save dulu. Sudah. Stop share.